Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fidayawan dengan NIM 23000030188 akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Teori Komunikasi materi 1 sampai 7. Materi pertama yaitu keberadaan ilmu komunikasi dan perkembangan teori. Pada awalnya, komunikasi hanya untuk menyampaikan ide gagasan yang bertujuan agar dapat saling berhubungan. Seiring berjalannya waktu, proses komunikasi antara manusia diberi nama retorika yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti semi pidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah, mengajak, atau mempengaruhi. Materi kedua yaitu macam-macam teori komunikasi. Yang pertama, Karl Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang mendapatkan rangsangan motivasi yang dapat merubah perilaku orang lain. Contohnya seperti ceramah atau pidato. Selanjutnya, menurut Efron M. Roger, menyatakan bahwa komunikasi sebagai proses berbagi informasi dengan dua orang atau lebih untuk membentuk pemahaman yang sama. Contohnya seperti diskusi kelompok atau kegiatan musyawarah. Selanjutnya yaitu Ted J. M. Cowlin. Komunikasi merupakan proses menyampaikan pesan atau informasi yang bertujuan untuk merubah sikap pandangan dan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung penyampaiannya. Contohnya yaitu komunikasi yang dilakukan melalui jaringan internet atau yang biasa digunakan yaitu WhatsApp. Materi yang ketiga yaitu paradigma ilmu sosial. Paradigma ilmu sosial yaitu persepsi atau pandangan mendasar tentang pokok persoalan yang terjadi dalam ilmu sosial. Lanjut, ada paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial dapat dilihat dari sudut pandang makrostrukturnya apabila memiliki seperangkat aturan yang merupakan fakta yang ada di luar individu warga masyarakat, akan tetapi mempengaruhi perilaku kesehariannya. Maka, tampak bahwa luar individu terdapat kekuatan struktur yang melebihi keinginan individu tersebut. Lanjut, ada paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial yaitu proses berpikir manusia sebagai individu dalam merancang dan mendefinisikan makna dan interaksi sosial. Lanjut, ada interaksi simbolik. Konsep ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar pada tahun 1939. Karakter dasar teori ini adalah analisis tentang suatu hubungan masyarakat dengan individu. Jadi, konsep ini mempelajari tentang simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi seperti gestur tubuh dan mimik bibir dan lainnya. Selanjutnya ada paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial merupakan kerangka berpikir dalam sosiologi menfokuskan kajian pada hubungan antar individu dan masyarakat. Paradigma ini menekankan bagaimana individu beradaptasi dan berperilaku dalam konteks sosial, serta bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti norma, nilai, dan ekspektasi sosial. Materi keempat yaitu teori komunikasi. Yang pertama ada teori retorika. Secara sederhana, teori retorika adalah seni berbicara yang menggunakan bahasa secara efektif dalam proses komunikasi antar manusia. Teori ini bertujuan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca untuk setuju dengan sudut pandang yang disampaikan. Contohnya pada saat debat. Saat debat, peserta debat akan menggunakan retorika untuk mempertahankan argumen dan meyakinkan pendengar agar setuju dengan sudut pandang yang mereka sampaikan. Selanjutnya yaitu teori semiotik. Teori ini juga sering disebut sebagai semiologi
yaitu ilmu tentang tanda-tanda dan makna. Tanda merupakan apa saja yang digunakan untuk menyampaikan makna, seperti kata-kata, gambar, objek, atau perilaku. Sedangkan makna berarti interpretasi yang diberikan pada tanda oleh individu atau kelompok. Jadi, kesimpulannya, teori semiotik adalah tentang bagaimana tanda bekerja untuk menciptakan makna. Contohnya yaitu analisis iklan. Dalam menganalisis iklan, tanda-tanda dalam iklan seperti gambar, kata-kata, warna, simbol akan dianalisis untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada teori fenomenologi. Teori ini bertujuan pada pengalaman subjektif individu terhadap dunia. Selain itu, teori ini juga memahami bagaimana individu mengalami dan memberi makna pada fenomena di sekitar kita. Contohnya seperti wawancara fenomenologi. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melakukan wawancara mendalam dengan kelompok atau individu yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif mereka dalam konteks komunikasi tertentu. Selanjutnya ada teori psikologi sosial. Teori ini adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu berpengaruh dalam berkomunikasi. Contohnya pada studi presentasi. Dan sikap peneliti akan menggunakan teori ini untuk mempelajari persepsi dan sikap individu terhadap komunikasi tertentu. Selanjutnya ada teori cybernetik. Teori ini merupakan tradisi sistem yang kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lainnya. Teori ini berfungsi sebagai pengontrol yang didasarkan komunikasi atau penyampaian antara sistem dan lingkungan. Contohnya seperti menganalisis umpan balik atau feedback. Peneliti mengamati bagaimana umpan balik dari penerima dan seberapa besar pesan mempengaruhi pengirim pesan dan bagaimana sistem komunikasi beradaptasi berdasarkan feedback yang diperoleh. Selanjutnya ada teori kritis. Teori kritis adalah pendekatan dalam studi komunikasi yang mengkaji peran kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial dalam produksi, distribusi, dan komunikasi konsumsi pesan dan berfokus pada analisis kritis terhadap media, budaya populer, serta sistem komunikasi yang ada pada masyarakat. Contohnya yaitu menganalisis kritis terhadap media massa. Lanjut ada teori sosial kultural. Teori sosial kultural adalah teori yang mempertimbangkan pengaruh faktor sosial dan budaya dalam proses komunikasi. Contohnya yaitu pada studi tentang komunikasi lintas budaya. Selanjutnya materi kelima yaitu teori konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik merupakan proses pertukaran pesan yang menimbulkan kesadaran kelompok yang menghadirkan makna, motif, dan juga kesamaan. Lanjut ada istilah simbolik. Simbolik yaitu kecenderungan manusia untuk memberikan penafsiran dan menanamkan makna kepada berbagai lambang atau simbol. Di sini ada dua contoh penerapan teori simbolik. Yang pertama pada dunia politik dan yang kedua dunia seni. Selanjutnya materi yang keenam yaitu teori komunikasi interpersonal. Teori ini merupakan teori yang mengkaji proses komunikasi dua arah
antara individu yang bermaksud menyampaikan pesan dan bertukar pikiran yang terjalin dua arah antara komunikan dengan komunikator. Selanjutnya ada teori interaksionisme simbolik. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan tingkah laku manusia melalui analisis simbol. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari teori interaksionisme simbolik antara lain yaitu penggunaan simbol lalu lintas, gestur tubuh atau wajah seseorang saat melakukan komunikasi yang menunjukkan sebuah makna. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu teori pelanggaran harapan. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki harapan melalui perilaku orang lain berdasarkan norma sosial, pengalaman sebelumnya, dan situasi di mana perilaku itu terjadi. Di sini ada dua teori pelanggaran harapan, yaitu yang pertama harapan non-verbal dan yang kedua harapan non-verbal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.